Wih, keren, mantap ya sahabat tani. Buah cabai yang ada pateknya kemudian disemprotin hidrogen peroksida yang hanya berkadar 1,5%, ternyata bisa langsung putih-putih ya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani, terima kasih karena Anda sudah mengklik video ini. Faktor cuaca yang berubah sangat cepat itu merupakan penyebab yang fatal yang membuat tanaman kita tuh menjadi sakit. Ketika cuaca berubah dengan sangat cepat, maka cabai itu bakal mengalami yang namanya penurunan daya tahan dan mudah sekali terserang penyakit terutama jenis antraknosa. Sehingga buah yang semula kondisinya tuh baik menjadi membusuk dan bahkan berjamur. Nah, ini adalah hidrogen peroksida, suatu cairan yang memiliki rumus kimia yaitu H2O2. Dan cairan ini bersifat antiseptik yang biasa digunakan pada industri klinis dan juga industri rumah tangga serta berbagai keperluan-keperluan lainnya. Cairan ini merupakan cairan yang sangat fenomenal gitu ya. Kenapa coba? Karena ketika tanaman cabai, tomat, atau tanaman sejenisnya mengalami gejala kelayuan, maka dengan pengaplikasian hidrogen peroksida ini tuh, maka tanaman yang semula layu bahkan mau mati gitu ya sahabat tani. Kemudian tiba-tiba gimana coba? Kembali seger gitu loh, seperti tanaman yang normal pada umumnya. Nah, mari kita coba simak apa kata teman kita yang satu ini, silakan. Kami rutin menggunakan hidrogen peroksida pada tanaman yang kena layu fusarium dengan dosis 50 ml ditambah 5 sendok makan kalsium per tangki. Alhamdulillah sampai sekarang tanaman yang kena layu fusarium tidak jadi mati. Dengan catatan apabila sudah terlihat gejala fusarium segera aplikasikan. Nah, jadi bermanfaat kan ya sahabat tani ketika tanaman kita tuh mengalami kelayuan kemudian diaplikasikan hidrogen peroksida. Tetapi, apakah cairan ini juga mampu loh membunuh jamur Coletutricum penyebab dari penyakit antraknosa? Mari kita uji bersama menggunakan sebuah mikroskop bersama saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Pastikan Anda tonton ya sampai habis, insya Allah bermanfaat. Mari kita intro dulu. BIM! Sebelum kita mulai, boleh klik dulu ya tombol jempolnya, jempol, dan jempol yang banyak kayak gitu ya sahabat tani. Mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, penyakit antraknosa adalah penyakit yang bandel banget ya enggak? Karena membuat buah tanaman cabai yang semulanya bagus tiba-tiba mengalami yang namanya pembusukan. Penyebab penyebaran penyakit ini itu disebabkan karena pertama, lingkungan yang asam atau disebut juga dengan ber-pH rendah, kemudian dinding sel yang tipis, kemudian perubahan cuaca yang ekstrim, kemudian penggunaan benih yang sebelumnya udah terkena antraknosa kayak gitu loh. Nah, sampai pada kelembapan lahan yang tinggi. Dan beberapa cara yang bisa dilakuin buat mengatasi penyebaran penyakit antraknosa, mulai dari penggunaan fungisida protektif sampai pada penggunaan fungisida yang bersifat kuratif sebagai langkah dalam pengendalian, termasuk juga menggunakan satu cairan namanya hidrogen peroksida. Nah, kita bakal uji bersama apakah hidrogen peroksida bakal mampu membunuh jamur Coletutricum penyebab penyakit patek atau kita sebut dengan antraknosa. Ayo. Langkah pertama, kita ambil sampel cabai yang kena antraknosa. Kemudian kita masukin ke dalam sebuah wadah. Kemudian kita aduk-aduk secara merata. Nah, mari kita lihat lebih dulu ya sahabat tani, apakah ini tuh benar-benar ada jamur Coletutricumnya. Ternyata memang ada ya sahabat tani. Kemudian kita siapin 4 buah wadah gelas kayak gitu loh. Dan kita isikan masing-masing 100 ml air. Nah, yang ini dosis 6 ml per 100 ml air.
Yang ini dosis 2 ml per 100 ml air, yang ini dosis 1 ml per 100 ml air, dan yang ini larutan dosis 0,2 ml per 100 ml air. Kemudian kita siapin 4 buah wadah kecil. Kemudian kita masukin masing-masing larutan hidrogen peroksida berbeda konsentrasi, itu sebesar 1 ml per wadahnya. Dan kita ambil sampel masing-masing larutan yang berisikan jamur Coletutricumnya itu sebanyak 1 ml. Nah, jadi ceritanya gitu ya sahabat tani, yang semula dosis 0,2 kan karena ditambah sama yang ada antraknosanya kayak gitu loh, maka dosisnya bakal berubah menjadi 0,1 ml per 100 ml airnya. Atau bisa dibilang 1 ml per liter airnya. Yang ini semula 1 ml dibagi 2 gitu loh, menjadi berapa? 0,5 ml, atau disebut juga dengan 5 ml per liter airnya. Dan yang ini semula 6 ml menjadi 3 ml atau 30 ml per liter airnya. Dan yang ngejutin kita gitu ya sahabat tani, pada dosis tinggi ini ternyata langsung muncul putih-putih kayak gitu ya sahabat tani. Artinya ada semacam reaksi yang terjadi di dalamnya dan kita nggak tahu reaksi kayak gimana kayak gitu loh. Kemudian kita taruh 4 buah preparat. Kemudian kita ambil masing-masing sampelnya. Nah, jika sudah, maka semua preparatnya itu kita tutup menggunakan deglas. Lalu kita taruh pada mikroskop. Dan inilah reaksi patek atau antraknosa ketika kita campurkan dengan hidrogen peroksida berbeda dosis. Dimulai pada menit ke-10, larutan dosis 1 ml per liter airnya. Ternyata jamur Coletutricumnya masih gerak-gerak ya sahabat tani, artinya dia masih hidup. Kemudian menit ke-15, larutan dosis 5 ml per liter airnya. Jelas kelihatan ya sahabat tani, nampak ada gerakan-gerakan pada jamurnya. Kemudian menit ke-20, larutan dosis 10 ml. Ternyata jamur Coletutricumnya juga masih ada gerakan. Menit ke-25, dosis 30 ml. Sama aja tuh ternyata, jamur Coletutricumnya juga masih nggak kenapa-napa ya sahabat tani. Kemudian kita langsung lompat pada menit ke-90, dosis 1 ml per liter airnya. Ya masih ada gerakan-gerakan juga loh ya sahabat tani. Lanjut pada menit ke-100, dosis 5 ml. Ya juga sama aja tuh, ada gerakan. Kemudian pada menit ke-110, dosis 10 ml per liter airnya. Ternyata terlihat ya sahabat tani, jamur Coletutricumnya gak ada gerakan. Wah, ini kayaknya pas nih. Tetapi ternyata pada menit ke-120, dosis 30 ml gimana coba? Ternyata masih ada gerakan ya sahabat tani. Berarti pada menit ke-110, dosis 10 ml tadi tuh ya, yang nggak bergerak itu tuh ya penyebabnya karena preparatnya mungkin kering gitu ya sahabat tani, yang bikin jamur Coletutricumnya tuh nggak ada gerakan. Nah, karena pada 2 jam pertama kayak gitu loh, belum ada yang nunjukin gejala kematian pada jamur Coletutricumnya kayak gitu loh, maka pengamatannya kita lanjut aja ya sahabat tani 10 jam kemudian. A few moments later.
Oke, sekarang sudah jam setengah 7 pagi WITA ya sahabat tani, 12 jam semenjak pencampuran pertama. Dan kita akan lihat gimana sih kira-kira kondisi mikroorganismenya. Dan dimulai dari perlakuan kontrol ya sahabat tani, ingat pakai R. Yang artinya tidak diberikan campuran hidrogen peroksida di dalamnya. Nah, jadi kalau Anda tahu ya sahabat tani, semua pengamatan ini tuh saya lakuin di malam hari. Coba kenapa? Ya kalau pagi sampai sore hari kan kerja gitu ya sahabat tani. Jadi waktu buat pengamatan itu kayak gini kayak gitu loh. Ya bisanya cuman di malam hari aja kayak gitu loh. Dan mari kita taruh lagi pada mikroskop. Di luar dugaan gitu ya sahabat tani, jamur Coledotrichumnya jadi banyak banget coba. Dan yang paling mengerikan coba apa? Bakterinya tuh jadi tambah banyak luar biasa ya enggak? Dan ini benar-benar banyak loh populasinya coba. Nah dari sini sebenarnya udah bisa kita pahami loh bahwa ketika lahan kita tuh lembab bahkan basah dan ternyata di situ ada jamur Coledotrichumnya, maka perkembangan itu jadi cepat luar biasa loh penyebarannya gitu ya sahabat tani. Pada sampel dosis 1 ml ternyata masih hidup ya sahabat tani. Kemudian sampel dosis 5 ml. Masih hidup juga loh ya sahabat tani. Kacau. Kemudian sampel dosis 10 ml. Ternyata sama aja. Ini ceritanya gimana gitu loh yang pakai hidrogen peroksida. Kita coba yang sampel paling tinggi. Nah, sampel terakhir ya sahabat tani, dosis 30 ml per liter airnya. Ternyata juga masih hidup kayak gitu loh. Ini gimana sih bagi orang yang udah pada kebeli? Oke deh ya sahabat tani, mari kita bahas bersama gimana sih sebenarnya kok bisa sih terjadi seperti ini. Pertama, karena hidrogen peroksida konsentrasi 50% pada dosis 30 ml per liter airnya tuh nggak mampu mematikan jamur Coledotrichumnya, artinya pengaplikasian hidrogen peroksida pada tanaman cabai yang kena patek kayak gitu loh nggak bakal efektif kalau dilakukan secara mandiri atau hidrogen peroksida itu cuma sendirian kayak gitu loh. Dan mungkin Anda bertanya, kok pada tanaman layu bisa bikin segar kembali kayak gitu loh, tapi kok pada antraknosa kok nggak bisa matiin kayak gitu loh? Ya jawabannya bisa aja kan ya sahabat tani, sampel antraknosa yang kami gunain itu tuh memang sudah mengalami resistensi yang tinggi. Artinya memiliki tingkat kekebalan yang tinggi terhadap suatu bahan aktif. Dan soal apakah hidrogen peroksida yang kita gunain itu ternyata kualitasnya nggak bagus, nah mari kita coba bedain ya sahabat tani. Nah ini adalah air hidrogen peroksida berkadar 2 ml per liter airnya. Yang ini 10 ml. Kemudian yang ini 20 ml dan yang ini nah 60 ml per liter airnya. Nah terlihat kan ya sahabat tani, ada gelembung-gelembung udara khas dari hidrogen peroksida. Artinya sebenarnya hidrogen peroksida yang kami gunain itu tuh memang hidrogen peroksida yang kualitasnya tuh bagus ya sahabat tani. Kemudian pembahasan yang nomor 2. Nah, penelitian ini bukanlah sebuah generalisasi bahwa hidrogen peroksida 50% dengan dosis 30 ml itu tuh nggak mempan membunuh jamur Coledotrichum. Karena sampel pengamatan yang kita ambil itu adalah jamur Coledotrichum yang menyerang tanaman cabai pada kelompok tani di sini gitu ya sahabat tani. Jadi bisa aja kan di tempat Anda tuh beda. Nah, mudah-mudahan di tempat Anda ada juga yang berkenan buat melakukan pengamatan kayak gitu ya sahabat tani. Nah, supaya lebih banyak informasi-informasinya dan kami juga terus berupaya kayak gitu ya sahabat tani menguji cobakan berbagai alternatif fungisida buat langkah pengobatan yang efektif terhadap penyakit patek di tempat kami. Dan insya Allah pengamatan ini juga bakal kami terus lanjutin gitu ya sahabat tani dengan sampel percobaan yang berbeda. Apakah kira-kira mampu gitu loh fungisida berbagai alternatif itu tuh mematikan jamur Coledotrichum pada tanaman cabai ketika kita teliti menggunakan mikroskop. Karena kalau nggak
nggak dilakuin pengujian yang kayak gitu tuh ya sahabat tani. Misalnya nih petani asal beli fungisida kayak gitu aja yang katanya menurut orang lain itu manjur, itu pasti bakal mubazir kayak gitu ya sahabat tani. Ternyata pada mikroskop aja tuh nggak bisa mematikan loh ya, nggak apalagi di lahan kan. Dan saya ucapin terima kasih atas dukungan Anda 2 tahun lo channelnya ya sahabat tani. Terima kasih. Jika Anda ngerasa video ini bermanfaat, maka silahkan klik tombol jempol dan jempol kayak gitu loh. Mudah-mudahan manfaatnya lebih meluas lagi, oke? Dan di bawah sini ya sahabat tani ada 2 buah video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah bakal semakin membuat keilmuan Anda tuh tambah banyak lagi. Nama saya Rizal Ansar ya sahabat tani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.